Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Herusanto, saya dari program studi PJJ Informatika. Jadi pada pertemuan kali ini, saya peruntukkan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Data. Oke, kita lanjut saja. Untuk ujian tengah semester ini kita diminta untuk membahas beberapa topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Yang kedua, topologi star. Yang ketiga, yaitu topologi ring. Dan yang terakhir adalah topologi mesh. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah topologi bus yang terdiri dari pertama ada router, kemudian ada switch, kemudian lalu ada 5 PC, 2 laptop, 1 hub, dan 1 printer. Nah, untuk topologi bus sendiri, ini adalah topologi yang menggunakan satu kabel utama atau bus untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Jadi setiap perangkat terhubung ke kabel utama. Nah, untuk topologi bus yang telah saya buat ini, pertama saya memberikan sebuah konfigurasi ya pada router. Jadi untuk routernya saya beri address yaitu 192.168.1.1. Ini konfigurasinya. Lanjut, saya memberikan konfigurasi untuk PC21. Itu saya lanjutkan saja, dia langsung ke titik 1, titik 2. Nah, itu bisa terlihat ya, sampai ke printer. Nah, printer itu sampai 1.9. Nah, untuk topologi bus ini kita diminta untuk apakah dia tes routing ya, tes ping. Jadi coba kita tes ping aja dari PC21. Coba kita tes ping ke command prompt ya. Kita tes ping, alamatnya kita mau kemana? 19.1. Tadi printer itu 9 ya. Coba kita. Nah, pingin 192.168.9 with 32 bytes of data. Jadi dia berhasil ya. Receive 4, loss 0. Jadi untuk ping tesnya ini berhasil. Kemudian juga kita coba untuk tes jaringan. Coba kita mulai dari, misal itu saya mau dari PC22 ke printer. Nah, ini di bawahnya ada keterangan successful. Jadi berhasil ya untuk topologi bus ini. Nah, untuk topologi bus ini ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulan, topologi bus ini lebih memiliki biaya yang rendah karena penggunaan kabel yang minimal membuatnya lebih murah. Terus dia mudah diperluas. Sedangkan kelemahannya itu daya tahannya terbatas. Dan kadang tuh kinerjanya lebih menurun ya. Nah, itu untuk topologi bus. Kita lanjut ke topologi star. Star bintang ya. Jadi topologi star ini adalah topologi yang menghubungkan dari satu perangkat pusat ya, atau hub atau switch, itu dia melalui perangkat jadi dia dari
semua perangkat ke satu perangkat pusat atau switch. Nah, di sini ada switch ya, terhubung dari berbagai perangkat PC, ada 5 tadi PC-nya, 2 laptop, dan 1 printer. Seperti biasa kita kasih nama untuk masing-masing device ya, mulai dari router, itu saya kasih nama sama seperti di atas ya, mulai dari 1 sampai dengan printer. Printer itu saya kasih address-nya 9. Kemudian kita diminta untuk tes jaringan ya. Coba kita dari yang sini ke printer. Successful ya, keterangan di bawahnya. Kemudian kita diminta untuk ping test. Sama seperti tadi, ping 192.168.1 misalkan 6 lah ya. Berjalan ya. Nah, ini berhasil ya untuk testingnya. Nah, untuk topologi star itu dia sama memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya dia manajemennya mudah karena dia lebih mudah dikelola dan diatur. Kalau untuk kelemahannya di tipe star ini biayanya lebih tinggi karena dia membutuhkan lebih banyak kabel kalau kita bandingin sama topologi bus. Itu untuk topologi star ya. Lanjut kita ke topologi selanjutnya, itu topologi ring. Nah, ini topologi ring ya. Nah, untuk topologi ring ini dia topologi yang membentuk sebuah lingkaran. Jadi perangkat-perangkatnya itu membentuk semacam seperti, walaupun dibentuknya lingkaran tapi ini melingkar ya. Melingkar dan di mana setiap perangkatnya itu terhubung ke 2 perangkat lainnya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan ya. Nah, untuk tes oh ya, untuk penamanya, untuk address-nya sama ya. Jadi saya mulai dari router. Router ini saya kasih konfigurasinya sama seperti tadi ya. Titik 1. Nah, ini 192.168.1.1. Terus kalau untuk printer itu saya kasih nama, ini bisa terlihat ya, titik 9. Coba kita tes jaringan aja langsung dari PC 31 ke printer. Successful ya, berhasil. Kemudian untuk tes pingnya kita tes aja, random aja nih. Kita tes ping. Ini command prompt-nya ping 192.168.1.6 ya. Berhasil ya untuk tes pingnya. Sama seperti topologi-topologi lainnya, untuk ring ini punya keunggulan sama kelemahan ya. Kalau untuk keunggulannya di tipe topologi ring ini, dia data alirannya lebih lancar. Jadi data itu mengalir dalam satu arah, jadi mengurangi resiko collision ya, atau tabrakan. Kemudian untuk kelemahannya, untuk topologi ring ini pemecahannya lebih sulit karena kita harus identifikasi dan perbaikan masalah juga kadang bisa memakan waktu. Oke, itu untuk topologi ring. Selanjutnya yang terakhir itu kita punya namanya topologi mesh. Nah, ini topologi mesh ya. Jadi topologi mesh ini dia topologi yang menghubungkan satu perangkat ke semua perangkat lain di jaringan.
Dan ini memastikan bahwa setiap perangkat memiliki beberapa jalur untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Nah ini ya, jadi saling terhubung. Seperti biasa tadi kan harus ada 5 PC dan 2 laptop, 1 router, kemudian sama 1 printer. Nah, dan kita sudah beri address-nya ya, atau beri nama masing-masing untuk PC dan sampai ke laptop. Seperti biasa router itu saya kasih yang pertama. Coba kita lihat. Nah ini untuk routernya. Saya kasih nomor 1 ya. Langsung saja kita tes untuk jaringannya. Misal kita mau dari PC 18 nih ke printer. Successful ya, berhasil. Kemudian untuk tes pingnya, ping test command prompt, langsung saja ping 192.168.1 titik ya, random aja lah 4 ya. Oke, berhasil juga ya. Jadi itu untuk topologi mesh. Oh ya, untuk topologi mesh sama seperti topologi-topologi lainnya, punya keunggulan dan kelemahan. Kita bisa lihat aja kalau untuk keunggulannya. Jadi setiap perangkat memiliki jalur yang untuk berkomunikasi. Dan ini juga memastikan keandalannya itu tinggi ya. Kalau kelemahannya udah jelas, ini terlihat ya. Kita perlu banyak port, kita perlu banyak kabel, udah pasti. Dan kayaknya lebih kompleks untuk manajemennya. Itu untuk topologi mesh. Jadi dari beberapa topologi itu kalau bisa saya simpulkan masing-masing itu punya kelemahan sama keunggulan. Tinggal kita sesuaikan saja kebutuhan kita lebih ke masuk topologi yang mana. Kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Herusanto. Jadi untuk video kali ini adalah part kedua karena sebelumnya saya kurang lengkap ya dalam menjelaskan topologi. Jadi kekurangannya yaitu saya belum menjelaskan topologi tree. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan apa itu topologi tree. Nah ini bisa dilihat. Jadi untuk topologi tree itu, ia adalah topologi yang memiliki struktur jaringan di mana perangkat terhubung secara hierarki dan membentuk seperti pohon. Nah, dengan satu perangkat pusat ya. Jadi perangkat pusatnya itu bisa switch. Kalau saya bentuknya router ya. Dan kita juga diminta untuk ada beberapa perangkat PC itu ada 5, 2 laptop dan 1 printer, kemudian harus ada hub. Jadi saya buatnya seperti ini. Jadi router, ada switch, ada 3 ya. Ini terhubung dengan copper crossover. Nah, kemudian kalau yang ini straight through, jadi dari switch ke PC itu straight through kabelnya. Nah, seperti biasa, awalnya kita berikan address ya untuk masing-masing. Saya mulai dengan router, jadi saya kasih address di router itu. Nah, sorry. Saya kasih address di router. Nah, ini saya addressnya 192.168.1.1.
sampai dengan printer, kita kasih address. Printer itu 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terus kemudian kita diminta untuk tes jaringan. Coba kita tes jaringan ya. Dari misalkan PC yang sebelah kiri sampai ke printer. Nah, ini successful ya. Di bawahnya bisa kita lihat. Kita bisa kita bisa lihat ya. Successful. Dan coba kita tes ping ya. Kita tes ping, coba ping 92.168.1 ke printer langsung ya. Oke, sedang berjalan. Ini with 32 bytes of data berhasil ya. Nah, untuk topologi tree ini punya kelemahan dan keunggulan. Kalau untuk keunggulannya, manajemennya lebih mudah, terus skalabilitasnya lebih tinggi, kemudian juga punya kinerja yang baik. Terus dia juga lebih tahan terhadap kegagalan. Nah, untuk kelemahannya, perangkat ini lebih memiliki biaya yang lebih tinggi. Dan kompleksitasnya juga lebih tinggi ya. Oke, itu untuk topologi tree. Saya langsung akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.